Set, biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvi Ulfanisa dengan NIM 04021 182025023 dari kelas reguler A 2020, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan komunikasi efektif dengan dokter menggunakan teknik komunikasi SBAR dan TEBAK dalam melaporkan kondisi pasien. Berikut ini kasus yang saya angkat dalam melakukan komunikasi SBAR dan TEBAK pada dokter. Tuan A dengan umur 25 tahun dirawat di ruang melati dengan keluhan susah napas. Keluarga mengatakan bahwa Tuan A merupakan pasien dengan gagal ginjal kronik yang telah terdiagnosa semenjak 6 bulan yang lalu. Kemudian perawat melakukan pengkajian dan didapatkan hasil pemeriksaan fisik, kompos mentis, tekanan darah 150/80, respiratory rate 30 kali per menit, nadi 100 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Bunyi napas, ronhi, terdapat edema ekstremitas bawah dan asites. Pasien mengalami penurunan pengeluaran urin sebanyak 40 cc per 24 jam. Dari hasil pemeriksaan penunjang, didapatkan bahwa Hb 9 mg per desiliter, albumin 3 dan ureum 23 mg per desiliter. Perawat memposisikan pasien semi-fuller, terpasang daun kateter dan pemberian oksigen 3 liter per menit sejak 15 menit yang lalu. Bagaimana perawat berkomunikasi efektif dengan dokter dalam melaporkan kondisi pasien tersebut? Dalam melaporkan kondisi pasien kepada dokter untuk meningkatkan keselamatan pasien, perawat dapat berkomunikasi dengan teknik komunikasi SBAR. Apa itu SBAR? SBAR, Situation, Background, Assessment, dan Recommendation, merupakan suatu metode komunikasi yang digunakan untuk anggota tim medis kesehatan dalam melaporkan kondisi pasien. SBAR adalah metode komunikasi terstruktur untuk melaporkan kondisi pasien dalam meningkatkan keselamatan pasien. Untuk melakukan komunikasi SBAR pada dokter untuk melaporkan kondisi pasien, seorang perawat harus terlebih dahulu menyiapkan informasi yang akan dilaporkan sesuai format SBAR pada catatan kecil. Berikut ini contoh catatan informasi pasien yang sesuai dengan kasus sebelumnya. Catatan informasi pasien sesuai dengan format SBAR. S situation, nama pasien Tuan A, umur 25 tahun, DPJP Dr. Ina spesialis penyakit dalam, masalah dialami sesak napas dan penurunan pengeluaran urin 40 cc per 24 jam. B. Background, diagnosis medis gagal ginjal kronik, kesadaran pasien kompos mentis dengan tekanan darah 150/80, respiratory rate 30 kali per menit, nadi 100 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan saturasi oksigen 88%. Hasil laboratorium terbaru pasien, hemoglobin 9 mg per desiliter, albumin 3 dan ureum 23 mg per desiliter. Terdapat bunyi napas ronhi, edema pada ekstremitas bawah dan asites. A. Assessment. Menurut observasi saya bahwa Tuan A mengalami gangguan pola napas dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit lebih. Dan untuk R. Recommendation. Haruskah mulai lakukan dengan pemberian oksigen NRM atau transfer pasien segera ke HCU? Assalamualaikum dok, selamat siang. Apakah benar ini dengan Dr. Inas? Waalaikumsalam, siang. Iya benar. Saya Nurse Delvi Ulfanisa, perawat inap ruang melati RSMH, ingin melaporkan bahwa pasien bernama Tuan A dengan umur 25 tahun dirawat dengan gagal ginjal kronik. Tanggal masuk 30 Oktober 2021 dok, sudah 3 hari perawatan dengan DPJP Dr. Ina spesialis penyakit dalam. Saat ini pasien mengalami sesak napas dok dan penurunan urin sebanyak 40 cc per 24 jam. Baik, nurse. Ya dok, kesadaran pasien saat ini kompos mentis, tekanan darah 150/80, RR-nya 30 kali per menit, nadinya 100 kali per menit dengan suhu 36,5 derajat Celcius. Saturasi oksigen pasien sekarang 88%. Hasil laboratorium terbaru pasien Hb-nya 9 mg per desiliter,
albuminnya 3, ureumnya 23 mg per desiliter dok. Ya, terdapat bunyi napas ronhi, edema pada ekstremitas bawah pasien, dan terdapat asitas dok. Sudah diberikan pada pasien, nurse. Ya dok, tindakan yang sudah saya berikan pada pasien yaitu pemberian posisi semi-fouled. Pasien sudah terpasang daun kateter dan pemberian oksigen 3 liter per menit sejak 15 menit yang lalu dok. Ya, menurut observasi saya bahwa Tuan A ini mengalami gangguan pola napas dok, dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit lebih dok. Haruskah saya mulai dengan pemberian oksigen NRM dok? Atau transfer pasien segera ke HCU? Nurse Delphi, tolong berikan oksigen NRM mulai 8 liter per menit, ekstra lasik 2 ampul, kemudian lanjut pasang drip lasik mulai jalan 5 cc per jam, lakukan pemantauan respiratory rate, tekanan darah, dan pengularan urin pasien ya nurse. Baik dok, saya ulangi kembali ya, pemberian oksigen NRM mulai 8 liter per menit, ekstra lasik 2 ampul, pasang drip lasik mulai jalan 5 cc per jam, observasi RF, tekanan darah, dan observasi eliminasi urin ya dok? Iya, betul nurse. Baik dokter, terima kasih atas waktunya dok. Assalamualaikum, selamat siang dok. Waalaikumsalam nurse. Kemudian masuk ke metode komunikasi tebak. Tulis, baca, dan konfirmasi ulang. Tulis instruksi atau terapi dan jam diterimanya informasi di formulir S-bar atau rekam medis oleh penerima informasi. Kemudian bacakan kembali oleh petugas kesehatan penerima informasi untuk verifikasi. Berikut ini merupakan formulir S-bar yang sudah saya tulis semua informasi baik dari pelapor maupun dari penerima pesan. Setelah formulir diisi secara lengkap, bacakan dan lakukan konfirmasi kembali serta meminta tanda tangan oleh dokter atau pengirim pesan pada saat visit hari berikutnya. Selamat pagi dokter. Iya, pagi. Perkenalkan, saya Nurse Delphi yang kemarin melakukan komunikasi S-bar pada dokter melalui telepon untuk melaporkan kondisi pasien Tuan A. Oh, iya nurse. Baik, pada kesempatan kali ini saya izin untuk melakukan konfirmasi ulang dan membacakan kembali serta meminta penandatanganan oleh dokter untuk bersedia menandatangani dalam formulir ini. Baik, silakan nurse. Saya izin membacakan kembali ya dok. Baik, pada tanggal 2 November 2021, nama pasien Tuan A, umur 25 tahun, dengan DPJP Dr. Ina spesialis penyakit dalam, mempunyai keluhan penurunan pengeluaran urin 40 cc per 24 jam dan mengeluh sesak napas. Diagnosa medis pasien gagal ginjal kronik. Untuk asesmennya, tanda-tanda vitalnya, TG-nya 150/80, nadinya 100 kali per menit, RR-nya 30 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Saturasi oksigen pasien 88%, kesadaran pasien kompos mentis, dan terdapat edema pada ekstremitas bawah pasien. Untuk rekomendasinya, tindakan yang sudah saya lakukan dok, pemberian oksigen 3 liter per menit 15 menit yang lalu, pemberian posisi semi-polar, dan pemasangan daun kateter. Untuk instruksi atau order dokter, untuk pasien Tuan A, pemberian oksigen NRM mulai 8 liter per menit, ekstra lasik 2 ampul, pasang drip lasik mulai jalan 5 cc per jam, observasi RR, tekanan darah, dan eliminasi urin. Untuk kesediaannya, apakah dokter bersedia untuk menandatangani pada formulir ini? Baik, bagus sekali. Saya tanda tangani dulu ya. Baik dok. Baik dok. Terima kasih atas waktunya ya dok. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Setelah ditandatangani, bubuhkan stempel atau cap pada formulir S-bar yang menerima laporan. Itulah praktikum saya mengenai komunikasi efektif pada dokter dalam melaporkan kondisi pasien dengan menggunakan teknik komunikasi S-bar dan tebak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.